Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar hari ini? Coba kakak mau tahu dari Hana. Gimana nih kabarnya hari ini Hana? Capek nugas, Kak. Ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Sibuk, banyak tugas lah matkul ABC. Tapi udah siap kan ngikutin pembelajaran hari ini? Siap, Alhamdulillah. Harus selalu siap dong ya. siap. Jadi pada pertemuan kali ini, sebentar saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ya, eh, saya mau membahas terkait konsep dasar ilmu administrasi, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas bareng sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini saya mau menyinggung dikit ya apa yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya, yang mana saya di pertemuan sebelumnya tuh ngebahas terkait hubungan administrasi dengan organisasi serta manajemen dan juga kepemimpinan, yang mana administrasi itu sendiri dia itu adalah lapisan terluarnya dari manajemen gitu teman-teman. Urutannya itu adalah yang pertama tuh lapisan terluar adalah administrasi, lalu berikutnya adalah organisasi, lalu baru manajemen, dan yang paling dasar itu adalah kepemimpinan. Nah, harapan saya ketika kalian mempelajari materi konsep dasar ilmu administrasi ini, kalian tuh dapat memahami pengertian administrasi, lalu menganalisis administrasi sebagai proses dan fungsi maupun di berbagai bidang lainnya, lalu mengevaluasi peran administrasi dalam kehidupan sosial, serta menerapkan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ya, kita langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, sebelum belajar, langkah baiknya kita awali dengan yang baik-baik terlebih dahulu juga teman-teman. Jadi, baca doa sebelum belajar sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah dicukupkan? Oke, langsung saja nih kita masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi banget nih, kakak mau brainstorming kalian dulu nih, teman-teman. Coba di sini ada yang tahu nggak sih? Pasti udah pada tahu ya tentang administrasi. Atau apa sih nih yang kalian ketahui tentang administrasi? Coba yang mau berpendapat boleh raise hand ya teman-teman. Oke, di sini ada Hana. Boleh silakan nih Hana. Menurut kamu apa sih administrasi itu? Kalau menurut saya, administrasi itu proses mengelola sesuatu, Kak. Sesuatu apa tuh? Sesuatu yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen. Oke, baik. Berikutnya di sini ada Kina ya. Kina, boleh? Menurut kamu administrasi itu apa sih? Kalau menurut saya, administrasi itu sesuatu yang berhubungan dengan surat penyuratan, Kak. Oke, baik. Yang ada lagi yang raise hand ya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya Hana dan Kina. Jadi jawaban Kina dan Hana ini sama-sama benar ya teman-teman. Yang mana jawaban dua-duanya ini masih berhubungan dengan administrasi. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita pelajari di slide sebelah. Pertama yang akan kita bahas itu adalah asal-usul kata administrasi. Jadi administrasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu administratio, yang mana at itu artinya kepada atau untuk, dan ministrare itu berarti melayani atau membantu. Ya. Sedangkan makna etimologis administrasi sendiri yaitu bersifat melayani secara intensif. Hal ini tuh juga mencakup seperti memberikan bantuan, bimbingan, dan layanan kepada orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Nah, makna etimologis ini tentu saja masih berlaku hingga saat ini ya teman-teman. Jadi walaupun sekarang kita sudah berada di zaman yang serba digital, tetapi makna etimologis ini tentu saja masih tetap
relevan gitu ya dengan hingga saat ini. Kenapa? Karena ya memang sifat administrasi itu sendiri adalah melayani gitu. Jadi enggak istilahnya kayak walaupun zaman sekarang sudah zaman serba digital, jadinya makna etimologis ini sudah tidak relevan lagi, enggak seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya, administrasi dalam arti sempit itu berfokus pada kegiatan tata usaha yang bersifat teknis dan operasional. Yang mana dalam artian, kalau administrasi secara sempit itu, dia itu bersifat pendukung atau sebutnya itu clerical work. Artinya, aktivitas saya itu dilakukan secara rutin dan berulang. Contoh kegiatannya apa sih, Kak? Contoh kegiatannya itu ada seperti menyusun laporan keuangan bulanan, mengelola arsip, dan juga memproses dokumen. Pokoknya kalau administrasi dalam arti sempit itu, dia itu tidak turun langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, sedangkan kalau administrasi dalam arti luas itu, dia itu mencakup seluruh kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi perlu diperhatikan juga nih teman-teman, kalau misalnya tujuannya itu harus jelas ya, harus jelas dibarengi juga dengan bagian kerja yang jelas dan juga penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, jadi dari yang kita bahas tadi dapat disimpulkan nih bahwa pengertian administrasi itu adalah proses sistematis yang melibatkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya, termaksud di dalamnya terdapat manusia, uang, bahan, mesin, dan metode untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kata intinya itu adalah proses dan sumber daya, yang mana jika suatu kegiatan terdapat dua aktivitas itu ya teman-teman, yaitu pada adanya proses dan sumber daya, maka proses kegiatan itu sudah bisa termaksud dalam proses administrasi seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri, proses administrasi sendiri itu mencakup 4 hal teman-teman, yang biasa disingkat POWACH. Apa sih POWACH itu? POWACH itu adalah pertama ada planning, P-nya planning, O-nya organizing, Y-nya A-nya activating, C-nya itu adalah controlling. Yang mana P-nya itu planning artinya perencanaan, O-nya itu organizing artinya pengorganisasian, A-nya itu activating artinya pelaksanaan, dan C-nya itu controlling artinya pengawasan ya. Jadi 4 proses ini tuh untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tadi itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ngomongin tentang efektif dan efisien nih teman-teman. Jadi memang tujuan administrasi itu adalah efektif dan efisien itu ya teman-teman. Cukup 2 itu yang paling utama. Perlu diingat tuh, efektif dan efisien. Jadi arti dari efektif sendiri itu adalah agar tujuannya yang sudah ditetapkan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan ya, agar hasilnya itu dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu kalau efisien sendiri itu artinya adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin, tetapi menghasilkan hasil semaksimal mungkin. Seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut berikutnya, kita akan membahas terkait karakteristik dan unsur-unsur administrasi. Karakteristik administrasi yang pertama itu adalah kerja sama tim. Dalam artian, administrasi itu melibatkan kolaborasi antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana administrasi ini berarti tidak dapat dilakukan atau dicapai hanya secara individu saja teman-teman. Jadi membutuhkan 2 orang atau lebih. Yang berikutnya itu adalah adanya tujuan yang jelas. Jadi seperti yang udah di-mention sebelumnya tadi ya, bahwa semua kegiatan administrasi itu harus memiliki tujuan yang jelas dan juga terukur untuk membantu evaluasi dan perbaikan kinerja. Nah, kenapa harus terukur sih teman-teman? Karena dalam membuat tujuan itu kita juga harus melihat nih kemampuan kita, apakah kira-kira tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Jadi sekiranya itu jangan membuat tujuan yang impossible atau kayak tidak bisa kita capai dengan kemampuan kita, seperti itu. Lalu berikutnya ada
pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi. Hal itu harus ada dalam administrasi untuk membantu tiap individu tuh fokus pada tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu yang terakhir ada efisiensi sumber daya. Nah, yang ini tuh merupakan kuncinya dalam administrasi yang baik, yaitu si efisiensi sumber daya ini. Yang mana dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, organisasi itu dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin, tetapi dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Berikutnya di sini ada unsur-unsur administrasi atau yang biasa disebut tuh 8M. 8M itu ada apa aja sih? Yang pertama ada man, manusia. Yang kedua ada money, uang. Yang ketiga ada materials, bahan. Yang keempat ada machines, mesin. Yang kelima ada methods atau metode. Yang keenam ada market atau pasar. Yang ketujuh ada minutes atau waktu. Yang kedelapan ada moral atau moral. Nah, dalam unsur-unsur administrasi ini dikenal ada satu unsur yang mana sangat penting, yang mana dalam manajemen ya, atau teman administrasi ini, si manajemen, dia tuh nggak punya satu unsur ini. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Ya, jadi unsurnya itu adalah yang paling terakhir itu ya teman-teman, yaitu unsur moral. Nah, kenapa sih di administrasi ini unsur moral tuh sangat penting? Karena administrasi itu menjunjung tinggi yang namanya pemutusan kebijakan. Sehingga kalau misalnya administrasi itu tidak memperhatikan nilai moral atau kode etik, maka administrasi bisa saja dianggap gagal secara moral. Seperti itu, teman-teman. Baik, berikutnya ada administrasi sebagai proses dan fungsi. Nah, administrasi sebagai proses itu bisa diartikan sebagai merencanakan rencana, atau berarti proses ini tuh dilakukan secara sistematis dan terarah. Di administrasi sebagai proses itu juga sering digambarkan sebagai seperti sebuah roda yang berputar, yang mana kalau roda itu kan berputar dan dia akan balik lagi ya ke posisi semula gitu. Yang mana artinya tuh kegiatannya tuh berkesinambungan gitu. Di administrasi sebagai proses itu melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan. Lalu administrasi sebagai fungsi itu dia mencakup 4 elemen kunci yang POACH tadi itu teman-teman, yang planning, organizing, actuating, dan controlling, dan juga mencakup unsur-unsur administrasi yang baru banget tadi kita bahas, yang 8M tadi, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada administrasi sebagai ilmu. Administrasi sebagai ilmu tuh dia memiliki objek kajian yang jelas, lalu memiliki metode ilmiah dan sistematis yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan nyata. Lalu administrasi sebagai ilmu juga universalitas dan dapat diuji, yang mana artinya tuh memungkinkan penerapan teori di berbagai konteks organisasi di seluruh dunia. Lalu perkembangannya akumulatif, yang berarti administrasi sebagai ilmu tuh dia itu terus berkembang. Lanjut, administrasi sebagai profesi ya, dia itu memerlukan keahlian khusus untuk kemampuan manajerial dan juga kemampuan teknis. Lalu mencakup pengetahuan teoritis juga, mencakup kode etik. Yang mencakup kode etik ini yaitu menjadi pedoman moral ya bagi profesional administrasi, lalu berorientasi pada pelayanan masyarakat, yang artinya profesional administrasi ini diharapkan mengutamakan kepentingan publik dalam setiap tindakan yang diambil. Lalu diakui secara sosial juga, yang mana berarti profesi administrasi ini mendapat pengakuan dari masyarakat dan institusi. Lalu lanjut, administrasi sebagai seni berarti kemampuan seseorang untuk memimpin secara inspiratif dan kreatif. Lalu seni administrasi juga melibatkan intuisi, yang mana dia itu peka ya terhadap dinamika organisasi serta meresponnya dengan cepat dan tanggap.
Itu juga administrasi sebagai seni itu memerlukan keterampilan komunikasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa tantangan terkait profesi administrasi dan juga bagaimana strategi pengembangan administrasi. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini ya, di sini terdapat berita terkait proses cetak KTP yang lama dan rumit. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena administrasi bernegara di Indonesia, khususnya pada sektor kependudukan tuh masih memiliki berbagai permasalahan yang harus dibenahi. Salah satu faktor utamanya itu adalah dari kualitas layanan kepada publik yang belum optimal, sehingga proses administrasi itu menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, sistem sertifikasi dan kompetensi pegawainya tuh juga masih lemah. Dan juga tentunya itu turut mempengaruhi kinerja pelayanannya ya teman-teman. Nah, apa sih maksud sistem sertifikasi itu? Jadi sistem sertifikasi itu adalah proses formal untuk menilai dan mengakui keahlian seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu berdasarkan standar yang ditetapkan melalui uji kompetensi. Lalu di samping ini sebelah berita yang KTP terdapat berita terkait web Siakat UNJ ya yang suka bermasalah ketika terjadi lonjakan pengunjung. Nah, hal itu menunjukkan tantangan administrasi juga bisa datang melalui teknologi informasi yang belum memadai. Walaupun kita tahu ya di era sekarang ini informasi itu sudah berkembang dengan pesat gitu. Tetapi kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Nah, hal itu kembali lagi kepada pihak pengelola sistem tersebut. Apakah sumber daya manusianya itu sudah benar-benar memiliki kompetensi yang memadai, atau sebenarnya kompetensinya itu sudah ada, tetapi tidak didukung oleh sarana dan infrastruktur yang cukup. Nah, oleh karena itu permasalahan ini tuh perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Lalu, apa aja sih strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi sekaligus untuk mengembangkan administrasi? Yang pertama itu ada standarisasi kompetensi. Jadi standarisasi kompetensi ini gunanya itu untuk memastikan semua profesional administrasi itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama. Lalu berikutnya ada penguatan organisasi profesi, yaitu ini tuh untuk membantu membangun jaringan, kolaborasi, dan pengembangan sumber daya bagi para profesional administrasi. Nah, jika organisasinya kuat, maka hal itu tuh dapat memberikan dukungan, advokasi, dan kesempatan untuk pengembangan karir. Nah, yang ketiga yaitu adanya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, hal ini tuh penting untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan administrasi seperti tadi ya. Dan juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan tuh juga mencakup kurikulum yang relevan, lalu metode pengajaran yang inovatif, serta fasilitas pendukung yang memadai. Nah, yang terakhir ini ada penegakan etika. Jadi, penegakan etika dalam administrasi itu penting untuk memastikan nih bahwa profesional itu bertindak dengan integritas dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan ya antara pemangku kepentingan juga untuk menjaga reputasi organisasi. Nah, hal ini juga berhubungan sama yang kita bahas di awal tadi ya terkait unsur-unsur administrasi yang mana ada salah satu unsur yang sangat penting yang tidak terdapat di manajemen, yaitu unsur moral tadi. Jadi masih berhubungan ya teman-teman penegakan etika ini dengan unsur-unsur administrasi yang kita bahas tadi. Berikutnya di sini terdapat peran administrasi dalam kehidupan sosial dan perkembangan masyarakat. Yang pertama itu sebagai integrator sosial, yang mana administrasi itu berperan untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat, lalu juga menciptakan harmoni, serta memediasi konflik sosial yang mungkin terjadi. Lalu sebagai fasilitator perubahan, artinya itu administrasi membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Hal ini mencakup mendorong adanya inovasi, lalu modernisasi, dan juga transformasi sosial yang diperlukan untuk kemajuan. Selanjutnya, administrasi ini juga berperan sebagai penyedia layanan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang mana pastinya dengan menjamin kualitas pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas. Atau ini tuh sejalan dengan makna etimologis administrasi tadi ya teman-teman, yang mana sifat administrasi itu memang melayani, seperti itu. Nah, sekiranya cukup sekian dulu nih teman-teman pemaparan materi pada hari ini terkait konsep dasar ilmu administrasi. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, boleh raise hand dulu ya teman-teman. Oke, boleh Hana, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya izin bertanya. Jadi tadi kan di bagian yang terkait tantangan profesi administrasi, Kakak ada ngebahas terkait pembuatan KTP yang masih tergolong lama dan rumit. Nah, kenapa sih Kak hal itu bisa terjadi? Padahal kan kalau dilihat dari pembuatan KTP, merupakan bagian dari administrasi sektor publik yang seharusnya mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Nah, itu gimana Kak? Oke, baik Hana. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaannya saya tampung dulu ya. Nah, untuk berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya saat ini yang mau bertanya baru Hana dulu ya. Mungkin yang lain nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa menyusul ya teman-teman. Oke, saya izin jawab ya dari pertanyaannya Hana tadi. Jadi kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi ya terkait pembuatan KTP yang tergolong lama dan rumit. Padahal pembuatan KTP ini kan merupakan bagian dari administrasi sektor publik ya, yang seharusnya mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, jadi pembuatan KTP ini kan merupakan bagian dari administrasi sektor publik, yang mana diurusnya itu di bagian sektor kependudukan. Jadi hal itu masih berhubungan dengan administrasi negara kita, yang mana memang masih banyak ya pelayanan di sektor publik itu yang bermasalah, yang harus dibenahi. Nah, selain itu administrasi di sektor publik itu pada umumnya ya, dia tuh tidak memiliki pesaing, teman-teman. Tidak memiliki pesaing secara langsung. Nah, kondisi ini tuh yang dapat menyebabkan sebagian aparat ya mungkin bersikap kurang kompetitif, ya bersikap kurang responsif karena mungkin nggak ada tekanan kompetitif gitu untuk meningkatkan kualitas layanannya, karena nggak ada pesaing, jadi ya udah nggak ada tantangan, jadi nggak ada tekanan kompetitifnya gitu teman-teman. Terus mungkin nggak jarang juga ya kalau misalnya di administrasi sektor publik ini uh, kita tuh sering kali dipersulit ya dengan adanya mungkin biaya tambahan tertentu seperti itu. Atau harus ada uangnya dulu lah, nah seperti itu. Sebaliknya, sedangkan kalau misalnya di administrasi sektor privat itu, dia tuh cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik. Kenapa sih? Karena ya dia tuh banyak pesaingnya teman-teman. Mereka itu lebih sering mendengarkan juga. Lalu bisa juga nih kan karena banyak persaingan ya berarti mempengaruhi banyaknya kompetitor sehingga mendorong mereka tuh mendorong administrasi sektor privat untuk lebih cepat beradaptasi, lalu juga lebih sering untuk mendengarkan kebutuhan pengguna, serta mereka tuh terus meningkatkan kualitas layanan mereka tuh agar tetap diminati oleh masyarakat. Nah, mungkin itu hanya alasan kenapa sih hal seperti proses pembuatan KTP yang lama dan rumit itu masih dapat terjadi. Nah, maka dari itu memang seharusnya dilakukan pembenahan secara menyeluruh nih dalam administrasi sektor publik, baik dari sisi birokrasinya, kualitas sumber daya manusianya, maupun sistem pelayanannya agar pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan secara transparan, profesional, dan juga pastinya berorientasi pada kepentingan publik. Mungkin sekian jawaban dari kakak. Apakah cukup jawabannya?
Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Ya, silahkan, Kina. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, Kak, ada nggak sih, Kak, solusi agar administrasi itu dapat berjalan dengan efektif? Oke, terima kasih Kina atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan yang ini juga sangat-sangat bagus ya, teman-teman. Oke, kakak izin jawab ya, Kina. Jadi, cara yang bisa diterapkan agar administrasi itu bisa berjalan dengan efektif, yang pertama pasti harus ada yang namanya itu komunikasi yang jelas. Karena komunikasi itu merupakan kunci ya, tidak hanya kunci dalam kegiatan administrasi, tetapi juga kunci untuk kegiatan lainnya seperti itu. Jadi perlu adanya komunikasi yang jelas, itu yang pertama banget. Lalu yang kedua itu harus ada peningkatan dari sumber daya manusianya, baik itu dilihat dari kemampuannya ataupun dari segi etikanya. Nah, yang terakhir itu perlu adanya evaluasi berkelanjutan. Nah, kenapa sih perlu adanya evaluasi berkelanjutan? Itu karena misalnya suatu kegiatan administrasi itu sudah dievaluasi, lalu terdapat revisinya. Tetapi revisinya itu tidak pernah dilakukan atau kayak dibiarin saja seperti itu, maka itu kan sama aja bohong ya. Jadi uh, perlunya kegiatan evaluasi berkelanjutan ini agar untuk meninjau kembali apakah kegiatan administrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya atau berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kira-kira seperti itu, Kina. Apakah terjawab? Sangat terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ya, sepertinya belum ada ya. Sepertinya untuk saat ini belum ada yang mau tanyain lagi. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kakak cukupkan sampai sini dulu ya, teman-teman. Jika masih ada yang ingin tanyakan, mungkin baru kepikirannya setelah materi kali ini selesai. Nanti boleh ditanyakan saat pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Baik, untuk sesi pembelajaran kali ini kakak cukupkan sampai sini dulu ya. Kakak izin menyimpulkan dari yang kita pelajari tadi, yang mana ilmu administrasi itu adalah ilmu yang mempelajari proses kerjasama yang melibatkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tata usaha, tetapi juga mencakup seluruh proses pengelolaan organisasi, baik sebagai proses, fungsi, ilmu, profesi, maupun seni. Administrasi ini juga memiliki peran penting dalam pelayanan, pengelolaan sumber daya, serta perkembangan masyarakat. Sehingga kualitas administrasi itu sangat menentukan keberhasilan organisasi dan kehidupan sosial. Oke, berikutnya di sini ada quotes ya. Quotes-nya yaitu, if our civilization fails, it will be mainly because of breakdown of administration. W.B. Yeats. Yang mana artinya itu adalah, jika peradaban kita gagal, maka penyebab utamanya itu adalah runtuhnya administrasi. Artinya keberlangsungan suatu peradaban itu sangat bergantung pada sistem administrasinya yang baik, teman-teman. Nah, ini tuh disampaikan oleh Wallace Burton-Ham, yang mana beliau ini adalah Dean of the Harvard Business School dari tahun 1919 hingga 1942. Jadi beliau ini adalah dekannya dari Harvard Business School. Dan ya, cukup sekian pemaparan materi untuk hari ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya
untuk mendengarkan sekaligus tadi sharing-sharing sedikit ya terkait materi pada hari ini, yaitu tentang konsep dasar ilmu administrasi. Nah, kan tadi di awal kita mulai dengan berdoa ya. Alangkah baiknya di akhir ini kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.